Nah, ini adalah beberapa ranking dari sosial media usersnya. Ini adalah beberapa sosial media yang paling sering digunakan, ada YouTube, WhatsApp, dan Instagram. Nah, ini saya mau sedikit sharing Bapak Ibu soal DNA. DNA itu apa? Yang ada di dalam tubuh kita ya. Wah, betul ya. Tapi kita akan membahas DNA atau penciri ya yang ada di platform media. Apa aja tuh Bapak Ibu? Nanti boleh ya join kolom chat ya. Ada Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan X atau Twitter dikenal dulu. Nah, Facebook itu punya ciri-ciri apa? Salah satu platform sosial media yang memang untuk sharing. Jadi kalau misalkan banyak cerita menarik itu tuh datangnya dari Facebook, storytelling. Nah, kalau teman-teman di sini sukanya ngobrol secara aktual, tempatnya di mana? Betul, X atau Twitter. Sekali sehari kita bisa sharing bahkan ngobrol. Jadi kita udah sistemnya real time seperti ngobrol. Bisa 12 kali kita ngepost dalam sehari. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu memang suka sesuatu yang engaging, yang lebih ke genuine, YouTube tuh tempat yang tepat untuk Bapak Ibu. Dia itu nge-mix antara playful, yaitu yang menarik dari campuran story dan juga musik, dan juga story. Nah, itu semua ada di YouTube. Nah, tapi kalau misalkan kita ini memang maunya lebih ke aesthetic picture, karena dari 15 tahun yang lalu Instagram dicetuskan, itu tuh DNA-nya adalah untuk sharing foto-foto estetik atau visual estetik. Itu silakan gunakan Instagram. Dan beda nih dengan TikTok atau Douyin ya. Kalau di beberapa negara ini nih dia lebih mengutamakan playful dancing. Nah, ada satu lagi yang bisa kita manfaatkan namanya social commerce. Social commerce ini nih saya sedang riset juga sebenarnya. Ini adalah suatu kombinasi antara sosial media dan e-commerce, dan memang bentuknya ini sangat yang pernah sangat ini breakthrough lah. Makanya 2 tahun yang lalu sempat di question makan nih oleh peraturan juga. Sebenarnya izinnya dari suatu sosial media ini dia mau ke commerce atau ke sosial. Karena memang perilakunya kita nih adalah kita maunya dihibur sambil belanja. Maka dari itu tuh sosial commerce tuh secara konsep sudah hadir, tapi secara presence masih sedang dicoba untuk sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, itu adalah social commerce. Contohnya apa? Ada Shopee, ada TikTok. TikTok tuh sosial yang menjadi commerce, tapi kalau Shopee, commerce yang menjadi sosial. Jadi mereka ketemu di tengah dua-duanya. Nah, ini adalah irisan atau overlapping dari pengguna masing-masing sosial media tadi Bapak Ibu. Kalau Facebook itu mostly pengguna irisan tertingginya adalah di YouTube. Dan memang mostly untuk setiap platform ini pengguna irisan tertinggi adalah di YouTube. Karena orang pakai Instagram belum tentu pakai TikTok. Tapi orang yang pakai TikTok dan pakai Instagram pasti masih nonton YouTube. Jadi YouTube itu memang salah satu tempat atau muara untuk setiap preference sosial media. Nah, ini adalah jumlah potensial audiensnya Bapak Ibu untuk di setiap platform. Kalau di Meta kurang lebih ada 140 juta, Instagram kurang lebih sudah meningkat ya sekitar 85 sampai 90. Nah, ini adalah 2 platform yang akan kita coba ulik hari ini ya. Karena gini konsepnya. Kenapa sih Bu Alin kok nggak bahas TikTok banget misalkan atau YouTube banget? Karena YouTube dan TikTok itu tuh kalau mau dioptimasi itu tuh nggak sesulit di Meta Bapak Ibu. Makanya nanti berhubungan dengan workshop kita akan mencoba untuk mengulik Meta karena Meta tuh paling sulit. Tapi ketika Bapak dan Ibu bisa Meta, pasti bisa YouTube dan pasti bisa menang di TikTok. Nah, sudah sedikit. Nah, ini adalah fenomena atau insight yang memang terjadi di
dunia digital ya. Dulu nih, mungkin Bapak Ibu ada yang pemain lama nih mungkin di sosial media. Nah, siapa yang udah punya akun mungkin dari tahun 2010? Ya, saya juga walaupun orang digital marketing belum punya akun Instagram loh dari 2010 loh. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang pemain senior. Nah, mungkin dulu ya, kalau kita lihat jumlah engagement itu tuh sama dengan jumlah followers ya. Tapi kalau kita telisik lagi sekarang, penurunannya itu sangat drastis. Jumlah organik yang nge-like, yang komen, apalagi share ya, like komen aja susah, itu drastically turun. Dulu itu 10%. Contoh, Bapak Ibu punya followers 1000, yang engage kurang lebih ada 100, jadi kurang lebih 10%. Cuma sekarang tahun 2018 aja udah 1,2% secara organik, dan semakin turun dalam penghitungan setiap semesternya, dari 1,2 menjadi 0,8. Bayangin Bapak Ibu, kalau misalkan aja followers kita dari 1000 meningkat ke 2000, tapi yang lihat cuma 1%, kurang lebih berapa? Betul, hanya 20. Amin-amin nih ya, bisa 200 ya. Tapi kayaknya udah agak sulit tuh sekarang. Nah, kalau gitu ngapain UMKM atau kita nih PNS yang berbisnis main di sosmed? Toh organiknya juga nggak kelihatan. Tapi masalahnya kembali lagi Bapak Ibu, kalau kita nggak main di digital atau di internet, bisnis kita juga akan tertutup sama pesaing lainnya. Kita bertemu dengan titik dilema. Maka dari itu ketika banyak teman-teman UMKM yang bertanya, Bu Alin, main digital apa enggak ya? Saya tetap menjawab, tetaplah bermain di digital, karena lebih baik kalian ada daripada kalian tidak ada sama sekali. Jadi exposure-nya itu sama sekali 0. Mending exposure ada 5 daripada 0. Mending ada 10 daripada 0. Karena kalau tidak sama sekali, kita pasti dalam hitungan waktu tahun ke depan akan kalah. Nah, caranya kita menang gimana sih? Gini logikanya.